Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, saya harap teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi penting dalam analisis kebijakan publik, yaitu membuat panduan pengumpulan data. Oke, mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Sedikit mengenai saya, ini profil singkat saya. Perkenalkan, saya Anggun Maharani. Saya mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pajajaran. Kemudian juga bisa teman-teman lihat di situ ada alamat email saya dan juga Instagram jika mungkin teman-teman ingin mengkontak saya bisa melalui email dan juga Instagram seperti itu. Oke, mungkin sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait safety induction terlebih dahulu, teman-teman. Mohon memperhatikan untuk bahaya kelistrikan, kemudian juga memperhatikan jalur evakuasi terdekat dan juga hindari aktivitas berbahaya saat teman-teman menonton video ini. Oke, kenapa data penting? Teman-teman, sekarang ini kita hidup di era di mana data disebut sebagai the new oil. Nah, kenapa begitu? Kenapa data disebut sebagai the new oil? Karena sama seperti minyak dulu yang menjadi sumber kekuatan, kemajuan, dan juga kontrol ya. Sekarang data ini memegang peran yang sama, bahkan mungkin lebih besar. Nah, kenapa seperti itu? Karena eh, data-data ini menjadi acuan perusahaan besar untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan data. Kemudian juga pemerintah menyusun kebijakan publik itu juga berdasarkan data. Bahkan platform sederhana seperti aplikasi transportasi tahu kapan harus meningkatkan tarif karena mereka membaca data perilaku dari pengguna. Oleh karena itu, keputusan tanpa data ibarat kita berkendara tanpa lampu. Kita mungkin tetap jalan, tapi dalam kondisi gelap. Nggak tahu arah dan rawan salah ambil keputusan. Makanya dalam dunia kebijakan publik, kita nggak bisa lagi tuh pakai pola lama yang hanya mengandalkan asumsi atau intuisi. Sekarang kita harus masuk ke paradigma baru, yaitu kebijakan berdasarkan bukti, yaitu data driven policy, bukan sekedar pendapat. Nah, supaya kita bisa mengumpulkan data yang benar untuk menjadi acuan kebijakan nanti, kita harus memastikan instrumen pengumpulan datanya itu benar. Inilah yang kita akan pelajari kali ini, bagaimana cara menetapkan variabel, indikator, dan pertanyaan yang nantinya akan menghasilkan data yang valid. Oke, ini roadmap. Jadi teman-teman, dari kali ini itu disusun berdasarkan SKKNI Analisis Kebijakan Publik 108 tahun 2016. Kemudian untuk kodenya M72AK P00.002.1 dengan nomor kompetensi yaitu membuat instrumen kinerja dan analisis kebijakan. Kemudian untuk elemen kompetensinya yaitu membuat panduan pengumpulan data untuk kriteria untuk unjuk kerjanya yaitu variabel ditetapkan sesuai dengan masalah kebijakan yang menjadi fokus. Kemudian yang kedua, indikator disusun sesuai dengan variabel kajian atau analisis yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, daftar pertanyaan dirumuskan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, judul mikro kali ini yaitu pembuatan panduan pengumpulan data. Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat. Yang pertama untuk tujuannya, diharapkan teman-teman nanti dapat memahami pembuatan panduan pengumpulan data sehingga diperoleh manfaat pengetahuan mengenai pembuatan panduan pengumpulan data. Oke, yang pertama kita ke bagian menetapkan variabel sesuai masalah kebijakan. Nah, teman-teman, apa sih itu variabel? Variabel itu adalah aspek atau konsep yang ingin kita ukur atau kita pahami dalam sebuah penelitian atau analisis kebijakan. Variabel ini nantinya akan membantu kita memetakan fenomena sosial, baik itu berupa fakta, perilaku, maupun persepsi masyarakat. Nah, variabel ini bisa berupa yang pertama variabel bebas atau kita sebut variabel X gitu ya.
yaitu faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua juga ada variabel terikat atau variabel Y, yaitu faktor yang dipengaruhi, dan kemudian yang terakhir ada variabel kontrol atau eh, variabel ini bisa sesuai dengan kebutuhan desain kajian yang akan kita kaji seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menentukan variabel? Cara menentukan variabel yang pertama yaitu sebelum menentukan variabel, kita nih harus tahu dulu nih apa sebenarnya masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, masalah kebijakan ini itu harus nyata, relevan, dan punya dampak gitu. Dengan memahami masalah utama, kita punya arah yang jelas. Variabel yang akan kita ambil juga nantinya harus berkaitan langsung dengan masalah ini. Jadi kita nggak asal nebak atau asal ngambil variabel, karena semuanya itu harus punya dasar dari masalah kebijakan yang nantinya akan kita analisis. Kemudian yang kedua, yaitu identifikasi elemen-elemen penting dari masalah tersebut. Nah, setelah tahu masalahnya apa, langkah berikutnya adalah memetakan faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap ini kita akan menggali pertanyaan seperti apa penyebab masalahnya, kemudian faktor apa yang mempengaruhi, siapa pihak yang terlibat, kondisi apa yang mendukung atau menghambat, gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu pilih variabel yang relevan dan dapat diukur. Jadi teman-teman, tidak semua elemen yang kita temukan itu harus dijadikan variabel. Di sini kita harus memilih elemen yang paling relevan dan paling memungkinkan untuk diukur. Variabelnya harus membuat kita bisa menghasilkan data konkret. Jika suatu elemen tidak bisa diukur, maka eh, tidak cocok untuk dijadikan variabel seperti itu. Nah, jadi prinsipnya adalah variabel ini harus spesifik, fokus terhadap masalah yang nyata gitu, dan harus bisa diukur dengan alat yang nanti kita akan buat. Selanjutnya, eh, kita ke nyusun indikator berdasarkan variabel. Oke, nah teman-teman, ini yang harus di take notes ya. Jadi indikator ini harus nantinya mencakup 4 hal yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Yang pertama, indikator itu harus jelas. Indikator itu nggak bisa tuh multitafsir gitu. Kalau indikatornya samar, ini datanya akan gak jelas dan tidak konsisten seperti itu. Kemudian juga yang kedua, indikator itu harus terukur. Semua indikator harus bisa diberi skala atau nilai. Kenapa? Karena kalau tidak bisa diukur, kita tidak bisa mengolahnya menjadi data. Indikator yang terukur mungkin kita memberi skala. Misalnya kita bisa menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5 seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, indikator harus relevan. Relevan di sini berarti indikator tersebut benar-benar harus bisa mengukur bagian dari variabel yang kita pilih. Tidak boleh jauh melenceng. Kalau variabelnya pengetahuan, indikatornya tidak boleh tiba-tiba misal mengukur sikap. Nah, relevansi eh, ini menjaga agar data yang kita kumpulkan fokus dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, indikator harus mewakili variabel. Jadi, indikator ini harus cukup menggambarkan keseluruhan konsep variabel. Satu variabel mungkin aja memiliki 2 sampai 3 indikator, dan masing-masing itu harus mewakili aspek penting dari variabel tersebut. Kenapa? Karena ini untuk memastikan bahwa hasil data yang diperoleh itu benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya. Oke, kemudian nasi caranya merumuskan daftar pertanyaan sesuai indikator. Nah, mungkin pertama-tama kita harus memahami dulu nih prinsip penyusunan pertanyaan ya. Poin yang pertama, pertanyaan harus sesuai indikator. Pertanyaan ini disusun langsung berdasarkan indikator yang kita tetapkan. Jadi nggak boleh tuh ada pertanyaan di luar dari indikator yang sudah kita tetapkan. Misal indikatornya jika tentang pengetahuan jenis sampah, maka pertanyaannya juga harus menggali pengetahuan jenis sampah, bukan hal lain. Kemudian juga indikatornya harus jelas dan tidak ambigu. Artinya, pertanyaannya harus ringkas, jelas, dan tidak membuat bingung gitu. Akan juga kalimatnya harus tidak terlalu panjang atau berputar-putar, karena bisa menurunkan kualitas jawaban. Kemudian,
Yang ketiga itu tidak mengandung bias. Hindari kita membuat pertanyaan yang bisa mengiring jawaban. Jadi pertanyaannya itu harus netral. Kemudian yang keempat, harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, dalam membuat pertanyaan, kita jangan menggunakan istilah teknis jika tidak perlu. Gunakan bahasa sehari-hari agar semua responden dari berbagai latar belakang bisa menjawab dengan akurat gitu. Jadi dari istilah-istilah teknis seperti biodegradable dan lain-lain. Pun kalaupun ingin menggunakan, kita bisa mencantumkan penjelasan tambahan seperti itu. Dan yang terakhir, mengukur satu konsep dalam satu pertanyaan atau single konsep. Nah, hindari pertanyaan yang mencakup dua topik dalam satu kalimat, misalnya, seberapa penting memilah sampah dan menjaga kebersihan. Nah, itu sebenarnya kan dua konsep yang berbeda. Pertanyaannya itu harus fokus pada satu hal agar datanya bisa dianalisis dengan tepat. Oke, sekarang kita move ke contoh ya, teman-teman. Misal kita ambil suatu contoh kasus, yaitu dari pemerintahan Kota Bandung yang ingin memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah. Untuk masalahnya, itu rendahnya partisipasi warga dalam memilah sampah. Nah, kita tentukan variabelnya. Variabel yang pertama itu tingkat pengetahuan warga tentang pemilahan sampah. Kemudian juga variabel yang kedua yaitu sikap dan kesadaran lingkungan warga. Kemudian yang ketiga, ketersediaan fasilitas penutup pemilahan sampah. Dan yang terakhir, tingkat partisipasi warga dalam memilah sampah. Nah, untuk variabel bebasnya ini ada tiga, dan untuk variabel terikatnya ini ada satu. Oke, kemudian juga untuk contoh gimana caranya menyusun indikator berdasarkan variabel. Misal kita ambil contoh mengenai variabel tingkat pengetahuan warga tentang pemilahan sampah. Nah, indikatornya ini kita bisa susun. Yang pertama itu pengetahuan mengenai jenis-jenis sampah, organik, anorganik, atau B3. Kemudian juga pengetahuan tentang manfaat pemilahan sampah. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang prosedur pemilahan sampah di lingkungan rumah. Oke, dan yang terakhir yaitu mengenai contoh gimana caranya merumuskan daftar pertanyaan sesuai indikator. Misalnya, indikator yang akan kita ambil contoh di sini adalah pengetahuan mengenai jenis-jenis sampah. Nah, untuk pertanyaannya, itu bisa sejauh mana Anda mengetahui perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Kemudian contoh lain yaitu bisa kita ambil indikator mengenai pengetahuan manfaat pemilahan sampah. Untuk pertanyaannya, seberapa penting pemilahan sampah untuk menjaga lingkungan? Oke, teman-teman, dari seluruh pembahasan kali ini ada satu hal penting yang perlu kita garis bawahi. Seperti itu. Instrumen pengumpulan data adalah fondasi dari seluruh proses kajian dan analisis kebijakan. Kalau fondasinya lemah, maka seluruh proses di atasnya juga ikut goyah. Mulai dari data yang terkumpul, hasil analisis, sampai rekomendasi kebijakan yang akhirnya berdampak pada masyarakat. Kita mulai dengan memahami bahwa variabel ini harus ditetapkan berdasarkan fokus permasalahan kebijakan. Variabel inilah yang menentukan arah instrumen dan membantu kita memetakan fenomena secara jelas. Kemudian setelah variabel ditetapkan, kita menyusun indikator. Indikator ini berfungsi sebagai penerjemah variabel agar bisa diukur, diamati, dan diuji secara sistematis. Indikator yang baik harus spesifik, terukur, dan relevan. Dan kemudian yang terakhir adalah merumuskan daftar pertanyaan. Pertanyaan ini harus langsung mencerminkan indikator jelas dan tidak ambigu dan mudah dipahami oleh responden. Pernyataan yang tepat, pertanyaan yang tepat akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan menguasai tiga langkah inti ini, menentukan variabel, kemudian juga menyusun indikator dan merumuskan pertanyaan, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan bukan hanya sekedar angka, tapi informasi yang relevan, akurat, dan bermanfaat dalam penyusunan kebijakan publik. Hingga pada akhirnya, kualitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang menjadi basisnya. Dan kualitas data sangat ditentukan oleh instrumen pengumpulan data yang kita buat. Jadi, apa yang kita pelajari kali ini itu bukan hanya sekedar prosedur teknis, tapi bagian dari upaya memastikan kebijakan yang lahir itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Oke, teman-teman, dari materi yang sudah dipaparkan tadi, jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin opini setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman boleh drop komennya di kolom komentar ya.
Kemudian juga untuk mengukur sejauh mana nih pemahaman teman-teman mengenai materi yang telah dipaparkan, teman-teman dipersilakan untuk mengisi evaluasi gitu ya. Nah, boleh di sini boleh di-scan barcode-nya ataupun melalui link yang nanti akan saya drop juga di description box. Kemudian selain evaluasi tadi, teman juga dipersilakan untuk mengisi umpan balik atau feedback gitu ya dari penyampaian materi yang telah diberikan seperti itu. Oke, mungkin teman-teman sekian untuk sharing kali ini. Semoga materinya bermanfaat dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.